Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi sumber daya manusia dan desain kerja. Ada baiknya sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, kami akan memperkenalkan diri. Di sini ada saya, Ibu Sti Ayu Widya Safitri Pinate dengan NIM 21110102 dan dengan saya Kadek Juliani dengan NIM 21111008. Oke, yuk disimak. Latar belakang. Melakukan suatu kegiatan besar maupun kecil, kita harus memiliki manajemen di setiap bidang kegiatan yang akan dimulai atau yang tengah berlangsung. Manajemen memiliki arti yang berasal dari kata to manage atau mengatur. Untuk mengatur segala sesuatu dalam perusahaan, perlu diperhatikan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mencapai tujuan diperlukan fungsi sumber daya manusia yang baik sebagai penunjang keberhasilannya, tidak hanya bergantung pada teknologi dan segala dana perusahaan saja. Derasnya arus perubahan membawa konsekuensi logis bagi perusahaan untuk selalu mengantisipasi dan harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Dalam konteks ini, SDM akan menjadi lebih penting bagi perusahaan karena globalisasi, teknologi baru, dan proses restrukturisasi organisasi selalu membayangi kehidupan organisasi. Organisasi yang tidak didukung pegawai atau karyawan yang sesuai baik dari aspek kuantitas, kualitas, strategi, dan operasional yang baik, maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan sulit mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya di masa yang akan datang. Faktor sumber daya manusia mampu menolong dan sebagai elemen yang harus ada dan diperhatikan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sumber daya manusia berperan strategis dalam memberikan nilai tambah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia dapat menentukan kemampuan perusahaan dalam memenangkan persaingan. Sebagai cara untuk mencapai tujuan, diperlukan desain kerja atau job design. Desain kerja merupakan cara untuk menetapkan tugas pekerjaan sama suatu kelompok atau seseorang dengan tujuan agar setiap pekerjaan tercapai dengan baik, efektif, dan efisien. Lalu ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama ada pengertian dari sumber daya manusia. Yang kedua ada bagaimana bentuk perencanaan dari sumber daya manusia. Yang ketiga ada apa pengertian dari desain kerja. Dan yang terakhir ada bagaimana desain kerja dan komponen-komponennya. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya manusia. Dalam bidang apapun, aspek manapun, sumber daya terpenting merupakan sumber daya manusia, di mana SDM mampu memberikan kinerjanya, bakat, kreativitas, tenaga, dan usaha untuk membantu memajukan organisasi. Salah satu sumber daya manusia tersebut adalah manajer. Perusahaan menunjuk seorang manajer agar senantiasa melakukan tugas kepemimpinannya yang mencakup penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan potensi manusia yang mampu dikembangkan dan digunakan untuk proses produksi. Dalam bisnis, perusahaan maupun organisasi, sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting untuk menjalankan roda pekerjaan dan bisnis. Fungsi dari sumber daya manusia sebagai peran menambah nilai dan kestrategisan dalam mencapai keunggulan kompetitif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola dan mengorganisasikan dengan tujuan untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain kerja sehingga seseorang mampu di pekerjaan secara efektif dan efisien. Dan Botella 2017. Sumber daya manusia dapat dikatakan aset organisasi yang penting karena sumber daya manusia yang menggerakkan dan membuat sumber daya lainnya bekerja. Manajemen sumber daya manusia telah berevolusi ke arah human capital dan human asset, kerangka kerja yang menekankan pilihan strategis dan investasi. Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang baik di dalam perusahaan akan memberikan kepuasan kerja bagi karyawan.
yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan dari setiap jabatan, mulai dari tahapan rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan karir, dan pemutusan hubungan kerja. Masalah sumber daya manusia atau ketenaga kerjaan, jika tidak dikelola dengan baik dari awal, akan mengakibatkan terjadinya masalah sosial yang tidak dikehendaki di belakang hari. Untuk itu, perencanaan tentang pengelolaan sumber daya manusia termasuk bagaimana memberdayakan, meningkatkan keahlian dan kualitasnya, mengarahkan agar mampu melihat peluang yang mungkin dapat dikerjakan dalam rangka proses pembangunan semakin menjadi kebutuhan. Mengarahkan tenaga kerja tidak hanya cukup sekedar mendapatkan pekerjaan, namun dibalik semua itu adalah bagaimana tenaga kerja dapat bekerja sesuai dengan keahliannya, mendapatkan imbalan yang layak, lingkungan kerja yang kondusif, demokrasi yang berkembang, serta tidak adanya pemasungan kreativitas sehingga seluruh kemampuan tenaga kerja dapat diekspresikan secara optimal, menurut Burki dan Kemar 2008. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan sumber daya manusia berarti usaha untuk mengisi atau menutupi kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa yang datang, perencanaan sumber daya manusia lebih menekankan adanya usaha, ramalan atau forecasting mengenai ketersediaan tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis di masa yang akan datang. Dengan kata lain, tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mempergunakan sumber daya manusia seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong kapanpun dan apapun posisi tersebut. Dengan tersedianya informasi tentang kebutuhan dan kualifikasi yang diinginkan, maka dalam pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemberian kesejahteraan karyawan akan lebih mudah dan terkendali. Menurut Arthur W. Sherman dan George W. Bohlander, dalam Hadari Nawawis 1997, perencanaan sumber daya manusia adalah proses pengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerak tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Dan menurut Safarudin Alwi 2001, dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan yang disusun pada tingkat operasional yang diajukan untuk memenuhi permintaan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya dibutuhkan ketika perencanaan bisnis sebagai implementasi visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Ada 3 bagian perencanaan personalia. Yang pertama, menentukan jabatan yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, ada pemahaman pasar tenaga kerja di mana karyawan potensial ada. Yang ketiga, ada pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran dari karyawan. Proses perencanaan sumber daya manusia merupakan proses memilih dan menentukan kebutuhan jenis karyawan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Terdapat 4 aspek perencanaan sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan atau forecasting of employees. Proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan karena berbagai macam alasan seperti karena pensiun, meninggal dunia, pindah ke perusahaan lain, dan promosi jabatan merupakan inti dari program perencanaan sumber daya manusia untuk melakukan proyeksi guna mengetahui jumlah karyawan yang dibutuhkan di masa waktu tertentu.
kedua, ada identifikasi sumber daya manusia yang tersedia di dalam organisasi atau Human Resource Audit. Efektif membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan fungsi sumber daya manusia dalam perusahaan, memiliki kontribusi terhadap penggunaan sumber daya internal sebaik mungkin dan memaksimalkan efektivitas sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Pada dasarnya, saat yang sama ini akan berguna dalam menyederhanakan proses dan praktik sumber daya manusia dengan standar yang stabil. Yang ketiga, ada analisis keseimbangan penawaran dan permintaan atau demand and supply analysis. Memperkirakan tenaga kerja yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Organisasi atau perusahaan akan mempertimbangkan apakah perlu adanya penambahan tenaga kerja, apakah perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja maupun karyawan saat ini melalui pelatihan atau pengembangan keterampilan baru. Dan apakah ada kandidat yang berpotensi untuk direkrut menjadi karyawan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang keempat, ada program aksi atau action program. Action program ini dapat berisi perencanaan-perencanaan yang bersifat siap dijalankan, meliputi rencana rekrutmen, mutasi pegawai, diklat, dan penganggaran. Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja menentukan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan yang pertama, kestabilan tenaga kerja, berkaitan dengan jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi pada suatu waktu tertentu. Dengan tenaga kerja yang stabil dapat membuat perusahaan akan mendapat keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengikuti pola permintaan. Dan tidak dapat dipungkiri, perusahaan harus menentukan kebijakan kestabilan dengan tenaga kerjanya. Kedua, ada penetapan standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja atau labor standar merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan atau sebagian pekerjaan. Dengan adanya standar kerja yang akurat, manajemen dapat mengetahui apa kebutuhan tenaga kerja, berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan apa saja yang harus dihasilkan dalam satu hari kerja normal. Yang ketiga, jadwal kerja. Masalah yang ada pada persepsi manajemen operasi adalah banyak pekerja produksi yang membutuhkan karyawannya secara penuh bagi perusahaan agar menjadi lebih efisien. Perusahaan harus memenuhi tentang penjadwalan kerja tersebut. Yang pertama, ada jadwal kerja standar 8 jam per hari atau 5 hari per minggu. Yang kedua, ada flex time, membolehkan karyawan untuk menentukan jadwal mereka sendiri atau dengan memberitahukan terlebih dahulu dengan batasan tertentu. Kebijakan ini membolehkan adanya kebebasan dari sisi karyawan. Beberapa perusahaan flex time yang berbiaya rendah ini memberikan keuntungan yang meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, yaitu minggu kerja yang fleksibel 10 jam per hari atau 4 hari per minggu. Yang keempat, paruh waktu kurang dari 8 jam per hari atau sesuatu jadwal yang tidak beraturan. Kendala-kendala pada sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, ada bauran produk dapat menentukan apakah tenaga kerja yang ada berupa tenaga kerja musiman atau tenaga kerja yang tetap. Yang kedua, ada peralatan teknologi yang mungkin memiliki implikasi pada keamanan dan proses pekerjaan, di mana sumber daya manusia tidak mengerti tentang teknologi. Yang ketiga, ada keputusan lokasi yang juga berpengaruh terhadap lingkungan kerja di mana para karyawan bekerja atau penugasan dari karyawan-karyawan tersebut. Selanjutnya ada desain pekerjaan. Desain pekerjaan dapat didefinisikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan seorang individu atau kelompok secara organisasional dengan tujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan suatu organisasi. Teknologi dan individual, para pemegang jabatan juga membawa organisasi menuju tujuan yang ingin dicapai.
Lalu ada beberapa pendapat menurut ahli. Yang pertama ada menurut Lutan 2006, desain kerja adalah metode yang digunakan manajemen untuk mengembangkan isi atau konten kerja, termasuk semua tugas yang relevan, termasuk pula proses konstruksi dan revisi kerja. Lalu menurut Robbins, desain kerja atau job design merupakan istilah yang menunjukkan bagaimana tugas-tugas digabungkan untuk membentuk pekerjaan yang lengkap. Lalu menurut Sullivan 2000, desain pekerjaan merupakan faktor yang penting dalam manajemen karena berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Lalu ada manfaat dari desain kerja. Desain kerja sangat penting dan bermanfaat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Desain pekerjaan mutlak dimiliki oleh setiap perusahaan karena yang dilakukan adalah merakit sejumlah tugas menjadi sebuah pekerjaan agar pekerjaan yang dilakukan menjadi jelas dan tentunya terarah. Tujuan desain kerja. Yang pertama, fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara efisien dan efektif. Yang kedua, efisiensi operasional. Produktivitas dan kualitas pelayanan menjadi optimal. Yang ketiga, tanggung jawab tim ditentukan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Yang keempat, integritas antara kebutuhan individu, karyawan dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima, minat, tantangan, dan prestasi menjadi optimal. Lalu selanjutnya ada komponen dan teknik dalam desain kerja. Komponen-komponen desain kerja memaparkan sebagai berikut. Yang pertama, ada spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan yaitu sebuah pendekatan yang menetapkan tugas-tugas khusus. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, yaitu pengembangan keterampilan dan pembelajaran yang cepat oleh karyawan. Yang kedua, ada ekspansi pekerjaan atau pemekaran pekerjaan. Terdapat usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Dengan variasi pekerjaan itu untuk mendorong kualitas pekerja untuk menjadi lebih baik. Pemekaran pekerjaan merupakan sebuah sistem di mana karyawan ini dipindahkan dari pekerjaan yang khusus di bidangnya dan berpindah dengan bidang yang tidak jauh berbeda dari pekerjaan sebelumnya. Yang ketiga ada motivasi. Komponen psikologis dari suatu desain kerja memberikan pandangan pada sejumlah faktor yang berkontribusi pada kepuasan kerja dan motivasi. Uang seringkali bertindak sebagai penggerak psikologis dan penghargaan keuangan dapat bertindak sebagai bonus. Pembagian keuntungan yang juga sebagai pendongkrak semangat bagi pekerja yaitu sebuah sistem penghargaan bagi karyawan atau pekerja untuk lebih baik dalam melakukan pekerjaannya. Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak manajemen bila mereka menginginkan setiap karyawan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Karena dengan motivasi, seorang karyawan akan memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya oleh perusahaan. Yang keempat, komponen psikologis. Komponen ini memusatkan bagaimana mendesain pekerjaan sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologis minimum, misalnya keahlian. Yang kelima, tempat kerja visual. Penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak. Contoh, ketika pengemasan selesai dan butuh barang selanjutnya untuk dikemas lagi dari bagian lain, maka dinyalakan lampu berwarna merah. Ergonomik dan metode kerja, yaitu alat penghubung antara manusia dan mesin. Ergonomik berarti penelitian terhadap kerja. Analisis metode kerja memusatkan perhatian bagaimana sebuah tugas dikerjakan.
mengimbangi prosedur kerja yang aman dan menghasilkan produk bermutu secara efisien. Yang ketujuh, tim-tim mandiri, yaitu sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja bersama-sama untuk meraih tujuan sama. Tim-tim ini bisa disebut karyawan yang mempunyai kualitas tinggi. Selanjutnya ada teknik-teknik desain kerja. Yang pertama ada rotasi kerja atau job rotation, yaitu variasi horizontal atau perpindahan pekerjaan secara horizontal. Rotasi kerja merupakan perubahan periodik karyawan dari satu tugas ke tugas yang lain dengan tujuan untuk mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi lewat penganekaragaman kegiatan karyawan. Yang kedua, ada perluasan kerja atau job enlargement yang menjelaskan bahwa perluasan kerja dapat menanggulangi ketidakpuasan pegawai dalam bekerja dengan cara meningkatkan bidang pekerjaannya, di mana pekerjaan yang digabungkan sesuai dengan fungsi horizontal dari suatu unit organisasi. Keempat, pengayaan kerja atau job engagement. Pengayaan kerja dibuat untuk menghilangkan ketidakpuasan kerja dengan meningkatkan kedalaman pekerjaan. Setiap pegawai akan diberi tanggung jawab untuk mengatur kecepatan kerjanya sendiri. Yang kelima, kelompok kerja dibuat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam organisasi, sehingga nantinya dengan kelompok kerja, para pegawai dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif serta efisien sesuai dengan tujuan kerja yang telah ditetapkan. Terima kasih untuk kawan-kawan sekalian yang telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu ya. Untuk kritik dan saran silahkan komen. Om Santi 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 Om.